Selamat datang di pembahasan kita. Pernah kepikiran gak sih kapan sebuah tindakan yang kelihatannya salah atau bahkan jahat justru dianggap benar oleh hukum? Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah paradoks yang menarik banget dalam hukum pidana. Di mana, dalam situasi tertentu, melanggar hukum justru bisa jadi satu-satunya hal yang paling tepat untuk dilakukan. Coba bayangin situasi ini. Anda lagi jalan sendirian, tiba-tiba ada yang menyerang. Secara refleks, Anda pasti melawan balik buat melindungi diri kan? Nah, dalam perlawanan itu, si penyerang jadi terluka. Setelah semuanya selesai, mungkin ada pertanyaan muncul di kepala Anda. Jangan-jangan, tindakan saya tadi malah bikin saya jadi penjahat? Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita harus mundur sedikit. Kita perlu lihat dulu fondasi paling dasar dari hukum pidana modern, sebuah prinsip yang jadi titik awal dari semua aturan mainnya. Oke, jangan pusing dulu lihat bahasa Latin ini ya. Nullum delictum, nulla poena sine previa lege poenali. Kedengarannya rumit, tapi di balik kalimat ini tuh ada ide yang super fundamental yang jadi jantungnya hukum pidana modern. Namanya asas legalitas. Ini bukan cuma aturan biasa loh, ini tuh semacam perisai buat kita semua biar nggak ada yang bisa menghukum kita seenaknya. Gampangnya begini, seseorang nggak bisa dihukum hari ini untuk perbuatan yang baru besok dianggap sebagai kejahatan. Harus ada aturannya dulu, baru bisa ada hukuman. Prinsip ini penting banget karena memberi kita kepastian hukum. Jadi kita semua tahu apa sih yang boleh dan apa yang nggak boleh. Ini benteng pertahanan pertama kita sebagai warga negara. Baik, jadi aturannya harus ada lebih dulu. Jelas? Sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya yang disebut tindak pidana? Apa aja unsur-unsur yang harus ada supaya sebuah perbuatan bisa dicap sebagai kejahatan? Nah, istilah hukum resminya itu tindak pidana. Ini serapan dari bahasa Belanda, strafbaarheid, yang kalau diartikan secara harfiah, itu artinya fakta yang dapat dihukum. Simpelnya, ini adalah label yang diberikan hukum pada perbuatan-perbuatan yang dianggap meresahkan dan perlu diberi sanksi. Supaya sebuah perbuatan bisa disebut tindak pidana, ada 5 syarat. Dan ini sifatnya kumulatif. Artinya apa? Kelimanya harus ada, nggak boleh kurang satu pun. Anggap aja ini kayak resep. Pertama, harus ada perbuatannya. Kedua, perbuatan itu cocok sama deskripsi di undang-undang. Ketiga, sifatnya melawan hukum. Keempat, pelakunya bisa dimintai tanggung jawab. Dan kelima, ada ancaman pidananya. Kalau satu aja dari 5 bahan ini nggak ada, ya resepnya gagal. Itu bukan tindak pidana di mata hukum. Biar nggak abstrak, kita coba pakai contoh yang paling gampang kita temui sehari-hari, pencurian. Kalau kita lihat pasal 362 KUHP, anatomi pencurian itu dijelaskan detail banget. Ada pelakunya, yaitu barang siapa. Ada perbuatannya, yaitu mengambil. Ada objeknya, sesuatu barang. Status kepemilikannya juga jelas, kepunyaan orang lain. Tapi perhatiin deh unsur yang terakhir, dengan maksud untuk dimiliki. Nah, ini adalah niat atau unsur batin si pelaku. Dan sering banget nih, ini jadi kunci pembuktian di pengadilan. Nah, ini poin krusialnya. Misalnya, Anda iseng ngambil dompet temen cuma buat bercanda dan niatnya mau langsung dibalikin. Unsur maksud untuk memiliki secara melawan hukumnya kan nggak terpenuhi tuh. Ya, perbuatan itu mungkin nyebelin, tapi secara hukum itu bukan pencurian. Setiap kata dalam rumusan undang-undang itu punya bobotnya sendiri. Oke, sampai sini kita udah paham resep sebuah kejahatan. Tapi, disinilah hukum mulai menunjukkan sisi menariknya. Gimana kalau sebuah perbuatan ternyata memenuhi kelima unsur tindak pidana tadi, tapi pelakunya justru bebas, tidak bisa dihukum? Pertanyaan inilah yang membawa kita ke inti dari pembahasan ini. Ada loh situasi-situasi langka di mana melakukan sesuatu yang tampak seperti kejahatan justru adalah hal yang paling benar untuk dilakukan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, hukum ternyata setuju dengan itu. Kuncinya ada di konsep ini, alasan pembenar. Ini bukan berarti perbuatan Anda itu salah tapi dimaafkan ya, bukan. Ini artinya perbuatan Anda dalam konteks yang spesifik itu menjadi benar dan sah. Alasan ini seolah-olah menghapus label melawan hukum dari perbuatan itu. Dari yang tadinya ilegal, jadi legal. Sekarang, kita lihat 2 contoh paling klasik di mana alasan pembenar ini bisa berlaku. Yang pertama, bela paksa atau pembelaan diri. Dan yang kedua, keadaan darurat atau keadaan terpaksa. Yang pertama ada nutfir, atau yang kita kenal sebagai bela paksa. Ini pada dasarnya adalah pengakuan hukum atas hak paling dasar manusia. Hak untuk melindungi diri sendiri, kehormatan, atau harta kita.
dari serangan yang sifatnya seketika dan melawan hukum. Simpelnya, saat bantuan masih jauh, hukum mengizinkan Anda untuk melindungi diri Anda sendiri. Lalu yang kedua ada nuttustan, atau keadaan terpaksa. Ini adalah situasi dilematis. Bayangkan Anda kejebak di antara dua pilihan yang sama-sama salah, dan Anda harus memilih. Nah, hukum mengizinkan Anda melanggar satu aturan demi menyelamatkan sesuatu yang nilainya dianggap lebih tinggi. Pada dasarnya, Anda memilih kerugian yang lebih kecil. Terus gimana cara hukum nentuin mana kepentingan yang lebih tinggi? Ternyata ada urutannya. Nyawa manusia itu ada di puncak paling atas. Di bawahnya ada badan dan kesehatan, lalu kebebasan dan kehormatan, dan yang paling bawah adalah harta benda. Makanya, mendobrak pintu rumah orang yang secara teknis merusak properti untuk menyelamatkan orang dari kebakaran, itu dibenarkan. Anda mengorbankan nilai yang lebih rendah untuk menyelamatkan nilai yang jauh lebih tinggi. Jadi, beda mendasarnya di mana? Coba lihat sumber ancamannya. Kalau bela paksa, ancamannya datang dari serangan orang lain. Jadi tindakan Anda adalah melawan. Kalau keadaan terpaksa, ancamannya datang dari situasi, bukan orang. Jadi tindakan Anda adalah memilih jalan keluar terbaik dari dua pilihan yang sulit. Jadi, setelah kita jalan-jalan membedah anatomi kejahatan dan segala seluk-beluknya, apa sih intisari yang bisa kita ambil? Oke, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Anda diserang, Anda melawan, penyerangnya terluka. Dengan semua pemahaman yang baru kita dapat, apakah perbuatan Anda itu termasuk kejahatan? Jawabannya adalah tidak. Itu bukan kejahatan. Dengan satu syarat penting, pembelaan Anda harus seimbang atau proporsional dengan serangannya. Hukum tidak pernah menuntut kita untuk diam saja pasrah diserang. Hukum memberi kita hak untuk melawan, dan ketika kita melakukannya dengan benar, sifat melawan hukum dari perbuatan kita itu dihapus. Perbuatan itu jadi sah. Nah, ini mungkin hal terpenting yang bisa kita bawa pulang. Hukum pidana itu bukan cuma daftar aturan hitam putih tentang mana yang dilarang. Ia adalah sebuah sistem yang hidup, yang bisa menimbang konteks, niat, dan keterpaksaan demi mencapai sesuatu yang kita sebut keadilan sejati. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Kita tahu pembelaan diri itu harus proporsional, tapi dalam situasi nyata yang kacau balau, di mana tepatnya kita bisa menarik garis antara membela diri dan menggunakan kekuatan yang berlebihan? Ini adalah area abu-abu yang terus menjadi perdebatan, bahkan bagi para ahli hukum sekalipun. Terima kasih sudah menyimak.